Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih terus bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai titik yang sekarang kita berada. Kalau kita yang merasa berat dengan Ramadan, dan itu satu hal yang lumrah, karena memang Ramadan sekali lagi disyariatkan. Puasa Ramadan itu bukan untuk menguji fisik kita, tetapi menguji rohani kita. Maka itu lumrah kalau ada yang kecapean, kalau ada yang merasa lelah, tapi mohon jangan lupa itu hanya dalam bilangan waktu yang terbatas, ayyam ma'dudat. Sehingga kita pada malam hari ini sudah sampai ke angka malam 24. Itu artinya tinggal 5 malam atau 6 malam lagi kita akan selesai. Itu bagi yang merasa berat. Bagi yang merasa semangat dengan Ramadan, kita juga ingat kembali pada ayat ayyam ma'dudat, bahwa kesempatan yang mahal ini, kesempatan yang luar biasa dahsyat ini juga waktunya terbatas, yaitu hanya sampai dalam hitungan hari yang terbatas, yaitu 1 bulan saja dan tinggal 5 atau 6 hari saja. Sehingga bagi yang semangat menjalankan Ramadan ini, tentu kita juga berpacu dengan waktu, karena sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dhahaba nisfu Ramadan wa nisfuhul akhar dhahabun. Ada yang bilang begitu ya. Telah pergi. Dhahaba nisfu Ramadan, separuh Ramadan bahkan lebih sudah pergi meninggal kita. Wa nisfu hal awadisfuhul akhar dhahabun, sedangkan sisanya itu adalah menjadi kesempatan emas yang jauh lebih mahal dibanding hari-hari yang sudah kita tinggalkan. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat puasa, mulai ayat yang 183 kemudian 184. Maka kita sekilas akan melihat ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa 1 bulan lamanya. Itu diidentifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu alat identifikasi yang paling penting yang disematkan kepada Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran di bulan itu. Kalau kita baca sejarah fikih, sejarah tasyrik, itu ibadah puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru mulai pada tahun kedua Hijrah. Kalau kita lihat tahun kedua Hijrah, itu artinya Rasulullah SAW kira-kira usianya 54 tahun. Sementara Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW pertama kali itu ketika Rasulullah berusia berapa? 40 tahun. Itu artinya ada selisih kurang lebih 14 tahun lamanya Ramadan itu tidak ada puasa. Jadi bulan Ramadan itu lebih dulu menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang luar biasa, menjadi bulan yang lain dengan bulan yang lain, itu karena turunnya Al-Quran di dalamnya. Nah, karena Ramadan itu menjadi mulia karena Al-Quran, maka Allah syariatkan di dalamnya berpuasa. Ini kalau kita lihat hampir semua waktu-waktu yang istimewa, itu Allah syariatkan ibadah yang istimewa di dalamnya, yaitu ibadah puasa. Kita sering mendengar para khatib, para ustadz menyampaikan betapa puasa Ramadan itu khusus. As-saumuli, berbeda dengan ibadah yang lain, diberikan kekhususan karena memang Ramadan ibadah puasa adalah suatu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kita lihat hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah dari ancaman yang mengancam mereka, mengancam jiwa dan dakwah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan puasa sunnah Asyura di situ. Kemudian misalnya pula hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari di mana
itu adalah satu titik yang paling penting dalam perjalanan ibadah seseorang ketika mereka menjalankan ibadah haji, yaitu mereka wukuf di Arafah. Karena arti penting hari Arafah, maka disunahkan pula puasa Arafah di situ. Jadi satu waktu yang memiliki keistimewaan, Allah syariatkan di situ ibadah yang juga istimewa. Kemudian hari Senin misalnya, mengapa hari Senin kita disunahkan berpuasa? Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Karena pada hari itu aku dilahirkan pada hari Senin itu. Wa yaumun ub'atsu au unzila alayya fihi. Atau hari Senin pula itu adalah hari di mana pertama kali aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Atau hari pertama kali aku diberikan wahyu kepadaku. Wa dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun ub'atsu fihi au unzila alayya fihi. Jadi hari di mana aku dilahirkan dan di mana hari pertama kali aku diangkat sebagai rasul dan pertama kali aku mendapatkan wahyu. Karena hari Senin istimewa, karena itu Allah syariatkan sunnahnya berpuasa di situ. Kemudian puasa hari Kamis. Puasa hari Kamis juga istimewa. Mengapa? Karena hari Kamis itu sebagaimana dalam hadis Nabi yang sahih, hari Kamis itu adalah hari di mana laporan mingguan itu disampaikan oleh para malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi laporan manusia itu ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Laporan mingguan itu dilaporkan pada setiap hari Kamis. Karena itu disunahkan, karena istimewa, hari Kamis istimewa dengan adanya laporan mingguan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga syariatkan puasa sunnah di situ. Jadi semua hampir waktu-waktu yang istimewa itu, maka syariat yang disyariatkan di situ adalah ibadah puasa. Jadi ini bertemunya syarafuz zaman dengan syaraful amal. Istimewanya satu waktu yang ditemukan dengan keistimewaan ibadah yang juga khusus. Allah tetapkan kepada hamba-hambanya sebagai ibadah yang lain daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya Ramadan sekali lagi lebih dulu menjadi istimewa dengan Al-Quran. Karena dia istimewa, maka kemudian Allah tambah keistimewaan itu dengan satu ibadah yang juga istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa sebulan penuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini fungsinya Al-Qur'an adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bukan hanya sebagai bacaan, bukan sebagai hanya hiasan qiraah kita, tapi sebagai petunjuk. Artinya kalau kita belum bisa mendapatkan, mencari, meraih, mencoba terus menggali petunjuk dalam Al-Quran, itu belum ketemu dengan maksud diturunkan oleh Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca dari mushaf pertama itu, di awal sudah ditegaskan juga fungsinya itu apa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang di sini dengan petunjuk yang di surat di ayat-ayat puasa itu ada sedikit perbedaan. Kalau yang di ayat-ayat puasa itu petunjuknya sifatnya hidayah aman, petunjuk yang sifatnya umum, siapapun bisa mendapatkan petunjuk inspirasi dari Al-Quran. Kalau yang dalam surat Al-Baqarah itu adalah penegasan bahwasanya hidayah Al-Quran itu akan lebih mudah didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah ini ketemu juga ini hubungan antara Ramadan, puasa yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun dengan fungsi dari Al-Quran itu yang tujuan utamanya adalah memberi hidayah, memberi petunjuk sebagai pedoman, ya, guidance ya, bagi cara hidup kita. Itu adalah diraih dengan kalau kita semakin mudah dekat dengan Allah dengan ketakwaan kita, maka kita lebih mudah untuk mendapatkan nilai-nilai dari Al-Quran itu sendiri. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum faman syahida faman kana minkum maridun aw ala safarin faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sudah kita jelaskan ya sekilas pada saat pertemuan yang sebelumnya tentang masalah taisir dalam bab puasa. Kemudian dilanjutkan yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Kemudian lanjutannya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi salah satu daripada hikmah mengapa Ramadan itu disyariatkan kepada kita
dengan diberikan berbagai macam kemudahan. Kemudahannya itu lengkap. Orang yang nggak kuat puasa boleh nggak berpuasa. Orang yang dalam keadaan berperang boleh nggak puasa. Di Rasulullah itu pada ketika perang Badar beliau tidak puasa. Dalam Fathu Makkah beliau tidak puasa. Demikian pula ketika terjadi perang kaum muslimin dengan Mongol di Damaskus, itu Ibnu Taimiyah berfatwa agar masing-masing tidak puasa sebagai bentuk mencontoh Rasulullah yang tidak puasa ketika perang Badar maupun ketika Fathu Makkah. Karena Rasulullah memerintahkan ketika sudah dekat dengan musuh nggak apa-apa nggak puasa, meskipun umpamanya tidak ada safar dan tidak ada sakit. Karena apa? Karena agama Islam itu adalah agama yang rasional. Puasa menyebabkan tubuh lemah, iya, tapi dia menyebabkan iman kuat, iya. Tapi ketika ada keperluan lain yang lebih penting, maka dibolehkan tidak puasa. Dan itu dalam riwayat sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak puasa ketika Fathu Makkah, dan Rasulullah juga tidak puasa ketika terjadinya perang Badar. Nah, walitukmilul iddata, agar kalian semua dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan dalam syariat puasa itu, kalian bisa menyempurnakan iddah, menyempurnakan bilangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik bilangan puasa 29 atau 30 hari, atau ibadah qiyam Ramadannya agar disempurnakan sampai titik penghabisan. Makanya kalau sudah menjelang akhir ini alhamdulillah ya, ada yang iktikaf ya. Kalau Rasulullah itu iktikafnya beliau masuk setelah maghrib ya, setelah maghrib di malam 21 itu beliau masuk masjid. Baru keluar lagi selesai iktikaf itu ketika masuk subuh, atau ada riwayat lain ketika terbenamnya matahari di hari terakhir puasa. Jadi 9 hari penuh atau 10 hari Rasulullah iktikaf dalam masjid. Tapi model yang seperti sekarang ini itu mungkin bagi sebagian orang udah susah. Karena apa? Karena orang punya irtibatot, punya kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Harus ada yang bekerja, harus ngantor, harus cari ma'isyah dan lain-lain, itu sulit dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang ingin sempurna mencontoh cara iktikaf Rasulullah itu adalah seperti itu. Masuk di malam 21, keluar ketika terbenamnya matahari di tanggal 29 atau 30. Tapi kalau tidak mampu ya semampunya. Ya, kita bersyukur di sini banyak yang melakukan iktikaf ya, meskipun saya sendiri belum bisa. Saya sendiri belum bisa. Tapi alhamdulillah para jamaah banyak yang melakukannya. Walitukmilul iddata. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum. Jadi kalau kita sudah mampu mencapai titik sampai tanggal 24 atau bahkan nanti sampai selesainya Ramadan itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan daya upaya kita, tapi itu semuanya adalah karena nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa senang, merasa bangga dengan diri sendiri, tapi senang bahwa kita mencapai target yang Allah tentukan atas dasar hidayah yang Allah tunjukkan kepada kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang telah Dia berikan hidayah kepada kamu semuanya. Kalau Al-Biqai ya, dalam tafsirnya Nazmud Duror itu beliau mengatakan mengapa ketika sampai Idul Fitri itu kita disunahkan untuk bertakbir. Itu karena kata beliau kurang lebih karena ketika kita selesai Ramadan ya, kita dianjurkan berbahagia, bersenang, merasa gembira. Sebagaimana yang disampaikan oleh khotib tadi tadi siang ya. Itu liswaimi farhatani ya, farhatun inda fitrihi. Ketika selesai kita puasa, baik tiap hari maupun 1 bulan, kita merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia dengan itu, dengan capaian kita. Tapi itu semua kita kembalikan ala mahadakum. Itu adalah berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa besar dengan diri sendiri. Makanya besarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu kepada kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian semuanya bisa menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah terlalu panjang, kami cukupkan sekian saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah.